Ya pemirsa, keterangan dari 4 menteri hari ini mulai dari Muhadjir Effendi, Erlangga Hartarto, bahkan juga Risma dan juga Sri Mulyani diharapkan bisa membuka tabir dari gugatan dilayangkan oleh kubu Ganjar dan juga Anies. Pemirsa, apakah benar bahwa ada unsur cawe-cawe, pengaruh yang diberikan oleh Presiden Jokowi, hingga kemudian bantuan sosial seakan-akan menguntungkan pihak dari 02, yakni Prabowo dan juga Gibran? Ataukah jangan-jangan keterangan dari 4 menteri hari ini justru membantah hal tersebut? Ayo mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Dan di studio TV One tentunya sudah hadir 2 narasumber saya, mulai dari Bang Mardhani Alisera di sini mewakili tim Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sudah bersama dengan Kang Ujang Komarudin di sini. Kang Ujang, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam Mbak Caca. Saya akan menyapa juga 2 narasumber saya yang sudah tersambung di sini mewakili tim Ganjar Mahfud. Pastinya ada Bang Andreas Pareira dan juga Mas Habib ini mewakili pastinya Prabowo Gibran. Ini jarang-jarang Mas Habib biasanya ada di sini ya. Selamat malam, assalamualaikum Bapak-bapak. Assalamualaikum teman-teman. Bang Mardhani, Bang Kukom, Pak Andreas Pareira, Caca, Anissa. Baik ya, sebelum saya ke narasumber lewat sambungan Zoom, saya mau ke Bang Mardhani Alisera dulu. Bang, niatan dari tim Amin pasti yang mengundang 4 menteri ini harusnya ya menegaskan bahwa ada unsur cawe-cawe, menguntungkan, tapi kalau publik melihatnya kok tidak ke arah itu ya, seakan-akan 4 menteri itu membahas. Koreksi saya kalau salah, bagaimana tim Amin melihatnya? Ya, yang pertama tentu kita apresiasi MK dahulu, Cak, ya, karena berani untuk keluar dari kerangka perselisihan hasil pemilu, ya, PHPU, dengan coba melihat proses, ya, bansos khususnya. Jadi MK sangat memperhatikan petitum ataupun dasar-dasar argumen baik dari pemohon 1 atau pemohon 2 ya. Pemohon 2 itu 03 ya. Dan itu yang harus diapresiasi. Bahkan kalau mengutip Hakim MK Pak Arief Hidayat, sebetulnya yang ingin dipanggil Pak Jokowi. Tapi karena posisi beliau sebagai kepala negara, kalau kepala pemerintahan dipanggil. Jadi pihak yang memberi keterangan, ya. Tapi karena juga kepala negara, jadi dipanggillah para pembantunya. 4 ini diharapkan cukup untuk menjelaskan tentang bansos. Seperti apa konstelasinya atau anatominya? Saya sih bahagia karena tadi semua hakim mendalami, semua hakim meminta berkas, semua hakim mencoba untuk mengulik-ngulik kerangka ajuan permohonan 01 dan 03. Jadi buat kami itu udah satu kemajuan yang luar biasa. Oke, kalau dari Bang Andreas Pareira seperti apa? Keterangan dari 4 menteri ini menguatkan gugatan atau justru melemahkan ini bahwa tidak ada unsur cawe-cawe atau ada, Bang Pareira? Ya, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Ali. Bang Mardhani, Halo? Bang Mardhani maksudnya? Oh, sorry, Bang Mardhani ya, Bang Mardhani Alisera. Jadi kalau kita mendengar penjelasan dari para menteri hari ini, kita melihat bahwa ada hal yang sudah dikemukakan dalam arti bahwa mereka menjelaskan tupoksinya masing-masing. Dan di situ ada beberapa clue yang bisa seharusnya dilanjutkan, terutama yang berkaitan dengan ya dalil dari para penggugat yang berkaitan dengan banjirnya bansos pada saat pemilu kemarin gitu. Nah, di sini para menteri menyampaikan tupoksinya masing-masing yang sebenarnya menyampaikan secara netral bahwa mereka menjalankan tugas. Pak Muhadjir menyampaikan bahwa dia membagikan sesuai dengan apa yang ya dari tupoksi Kementerian PMK-nya. Bu Risma menyatakan bahwa tidak, beliau tidak membagikan atau kementeriannya tidak memberikan bantuan dalam bentuk beras tersebut gitu. Tapi beras ini ada gitu, dan dalam jumlah yang besar pada waktu itu gitu. Dan di sini sebenarnya ada satu instansi yang sebenarnya tidak diundang di sini. Tapi di dalam pernyataan dari para menteri tadi bahwa mereka punya kewenangan dan punya anggaran untuk itu. Dan fungsinya bukan Perlinsos, tapi untuk stabilisasi harga, yaitu Bappenas gitu, Badan
ketahanan pangan nasional gitu, badan pangan nasional gitu. Dari di sini kan sebenarnya ada hal yang belum terkuak lebih jauh yang berkaitan dengan ya bansos ini gitu. Kemudian juga ada poin lain yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang juga tidak terjawab lebih jauh yang berkaitan dengan apakah ada keterkaitan, ada perintah dari presiden di sini pada ratas tanggal berapa, tanggal 6 November kalau tidak salah yang disampaikan oleh para menteri tadi gitu. Nah, ketika ditanyakan yang menjawab itu adalah Pak Menko Equin, Pak Erlangga di situ. Pak Erlangga melemparkan lagi bahwa ya yang berkaitan dengan pemilu itu adalah tupoksinya Mendagri gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya saya melihat dan saya sependapat dengan ya banyak beberapa pihak yang lain yang menyampaikan bahwa memang sebenarnya yang seharusnya menjelaskan lebih detail ini ya presiden sendiri sebagai kepala eksekutif gitu. Presiden sebagai kepala eksekutif di Republik ini. Kalau beliau menjelaskan, saya kira akan menjadi lebih kalau beliau diundang untuk menyampaikan ini di ya Mahkamah Konstitusi akan menjadi lebih jelas dan kita bisa tahu bahwa ini sebenarnya memang ya diperuntukkan untuk sesuai dengan kepentingan tupoksi dari para menteri-menteri itu gitu atau para menteri dan lembaga-lembaga negara yang berkaitan. Jadi ya menurut saya ada bagian yang sudah dijelaskan yang mulai membuka pertanyaan-pertanyaan besar yang berkaitan dengan ya cawe-cawe presiden, yang berkaitan dengan barang yang dicawe-cawe itu yaitu ya salah satu di sini adalah bansos yang mempunyai keterkaitan elektoral yang merupakan dalil dari para penggugat tadi. Baik, ditahan dulu Bang Parera, ditahan dulu Bang Mardhani. Sekarang saya ke Mas Habib. Terlepas dari pernyataan dari keempat menteri ini, Mas Habib, bahwa kehadiran dari empat menteri ini seakan-akan goalsnya dari pihak penggugat ini ya seperti itu. Mereka hadir, digali lebih dalam lagi, dan ada goals lain ini mau dicapai, bahwa dengan hadirnya empat menteri, nextnya Jokowi. Ini seperti apa? Masih mute ya. Mas Habib boleh di-unmute dulu audionya. Ya, kalau mengacu kepada pengalaman saya berpraktek beracara di Mahkamah Konstitusi ya sejak 2009, 2014 ya, rasa-rasanya pemohon hari ini sudah game over dengan hadirnya empat menteri. Ada setidaknya 5 statement penting yang disampaikan oleh empat menteri tersebut yang secara telak sangat telak memukul semua argumentasi, semua tuduhan yang diarahkan paslon 1 dan paslon 2 dalam nota atau dalam memori permohonannya. Saya bacakan singkat saja dan jangan dipotong. Yang pertama, Saudari Sri Mulyani menyampaikan bahwa dana yang diberikan Jokowi saat kunker bukanlah dana bansos atau perlinsos, tetapi dana operasional presiden ya, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2008. Yang kedua, Menteri Sosial Risma mengatakan pencairan bansos awal tahun sudah dilakukan jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Mensos. Jadi pada periode sebelumnya memang di awal tahun ini bukan hal yang luar biasa. Bentuknya cash transfer juga, bukan bentuk fisik yang bisa dimanipulasi. Kalau cash transfer kan orang tahu adalah memang dari pemerintah, dan ini relevan dengan survei yang mengatakan masyarakat sadar betul bansos itu bukan dari presiden, bukan dari Jokowi, tetapi dari pemerintah. Yang ketiga, Muhadjir Effendi, saudara Muhadjir mengatakan kunker Jokowi itu bukan hal yang baru, tetapi memang itu pola kepemimpinan beliau. Keempat, Saudari Sri Mulyani mengatakan tidak ada beda pembayaran bansos 2024 dengan sebelumnya, bansos di Januari Februari. Bahkan 2019 kalau Anda bandingkan itu 5 kali lipat dari 2018, itu 15 triliun di 2019, dan 2024 itu cuma 12 triliun, tidak ada lonjakan sama sekali. Dan yang terakhir Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN terkait bansos terutama tidak ada kaitan dan tidak dipengaruhi sama sekali soal susunan paslon pada Pilpres. Jadi dari hulu ke hilir seluruh argumentasi yang dibangun
bahwa pemerintah memanfaatkan bansos untuk pemenangan paslon 2 dibantah oleh 4 menteri yang hadir tadi. Sehingga menurut kami sidang kali ini sebetulnya kita sudah tidak memerlukan kesimpulan secara teknis, mensubmit memori kesimpulan. Masyarakat, publik, rakyat bawah sudah sangat paham ya bahwa tidak benar yang dituduhkan selama ini. Sehingga menurut saya kita nggak mau mendahului, insya Allah hakim konstitusi akan bersikap sebagai negarawan ya, akan menolak permohonan paslon 1 dan paslon 2. Oke, ya ditahan dulu Mas Habib, nanti sesaat lagi saya tanya kepada Kang Ujang. Ini bukan persoalan hukum tapi juga persoalan politik. Kalau kata Mas Habib ini sudah game over. Apakah bahwa ada yang disasar lain nih dari tim kubu dari Ganjar dan juga Anies bahwa bukan game over tapi game on? Masih ada lagi target berikutnya. Sesaat lagi.